Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan saya Rizky Syahrul Ramadhani, mahasiswa terapi okupasi angkatan 2024. Di sini saya ingin membagikan refleksi saya mengenai mata kuliah epidemiologi pada terapi okupasi. Awalnya, saya mengira bahwa EPID ini hanya berkaitan dengan penyakit dan kedokteran saja. Tapi setelah mengikuti mata kuliah ini, saya menyadari bahwa epidemiologi ternyata punya peran besar dalam terapi okupasi, terutama dalam memahami kebutuhan populasi dan merancang intervensi yang tepat. Salah satu hal pertama yang saya pelajari adalah bahwa epidemiologi membantu terapi okupasi melihat gambaran besar mengenai pola kesehatan dan disabilitas dalam masyarakat. Dengan memahami data seperti prevalensi, insidensi, dan determinan kesehatan, seorang terapis bisa mengidentifikasi siapa yang beresiko mengalami hambatan okupasi dan layanan seperti apa yang dibutuhkan. Bagi saya ini membuka sudut pandang baru. Ternyata OT tidak hanya bekerja di ruang terapi, tetapi juga berperan dalam promosi kesehatan dan pencegahan disabilitas pada tingkat komunitas. Selama perkuliahan, saya juga mempelajari bahwa EPID memiliki beberapa jenis studi yang masing-masing sangat relevan dengan OT, seperti studi deskriptif, studi observasional analitik, lalu ada studi eksperimental, dan seperti studi-studi lainnya yang tidak saya sebutkan. Bagian yang juga sangat penting adalah mempelajari bagaimana mengidentifikasi faktor risiko yang mempengaruhi kesehatan dan performa okupasional. Faktor risiko bisa berasal dari seperti pekerjaan, lingkungan, kebiasaan, lalu ada kondisi psikososial atau faktor biologis. Jadi saya sebagai calon terapis okupasi memahami faktor risiko membantu saya merancang intervensi yang tidak hanya memperbaiki kemampuan klien, tetapi juga mencegah masalah lebih lanjut. Di sini saya merasa epidemiologi benar-benar relevan dengan praktik okupasi terapi. Saya juga belajar bahwa dalam EPID ini penting untuk membedakan antara hubungan dan sebab akibat, konsep kausalitas, membantu kita mengetahui apakah suatu faktor benar-benar menyebabkan hambatan okupasi atau hanya sekedar berhubungan. Bagi OT ini penting untuk memastikan bahwa intervensi yang eh, kita lakukan atau kita berikan benar-benar menyasar ke akar masalah. Misalnya ketika kita menganalisis risiko jatuh pada lansia, kita tidak hanya fokus pada kekuatan ototnya, tetapi juga pencahayaan rumah, obat yang diminum, atau kebiasaan aktivitas sehari-hari, dan juga memodifikasi aksesibilitas lingkungan. Lalu jadi secara keseluruhan mata kuliah epidemiologi terapi okupasi membuat saya menyadari bahwa peran seorang terapis tidak hanya membantu klien menjalani aktivitas secara lebih mandiri, tetapi juga berperan dalam menganalisis pola kesehatan masyarakat, mengidentifikasi faktor risiko, dan merancang program pencegahan. Mata kuliah ini membuat saya melihat profesi OT sebagai profesi yang tidak hanya fokus pada rehabilitasi, tetapi juga pada promosi kesehatan berbasis data, dan juga saya mempelajari ini sangat penting untuk bekal saya sebagai calon terapis okupasi yang di masa depan nanti. Sekian refleksi saya. Terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.